La tadkhulu ora manjing sapa al malaikatu para malaikah baitan ing omah fihi kang iku ing dalem bait suratun utawi gambar wala kalbun lan ora asu wala junubun lan ora wong kang junub. Didawuhaken kalih Syekh Ihsan al-murad bi surah kullu musawwarin min dawatil arwah sawa'un kanat ashkhasan muntasabatan au kanat mangkusyatan fi saqfin au jidarin au mansujatan fi saubin au ghairi dzalik. Sing dikersakne gambar-gambar di situ itu gambar yang bagaimana, foto-foto yang bagaimana, lukisan-lukisan yang bagaimana. Gambar-gambar min dawatil arwah, entah itu manusia, entah itu hewan, sawa'un kanat ashkhasan muntasabah au kanat mangkusyatan fi saqfin au jidarin, entah itu sifatnya diberdirikan kayak patung-patung itu, atau hanya sekedar diukir di tembok-tembok, atau mungkin disulam di pakaian-pakaian, itu semuanya potensinya nyebabi malaikat tidak mendekat, yakni malaikat rahmah tidak mendekat. Yang perlu dicermati adalah kenapa kemudian para ulama berbeda-beda pendapat terkait masalah foto-foto, masalah gambar-gambar, lukisan-lukisan. Karena memang sebagaimana disampaikan oleh banyak ulama, tolong ngapunten karena pasti rutinan makin telepon. Walhasil biasanya hari ini konco-konco niku pakai hujah yang ditampilkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi, Fadilatul Syekh Asy-Sya'rawi. Fatwa beliau mengatakan bahwa ketika ditanya terkait masalah bagaimana hukum pasang gambar-gambar, foto-foto atau apa begitu, beliau mengatakan bahwa la syai'a fi tazyinil haid bi rusumi ba'dil hayawanat walakin mahruma huwa ma yaf'aluhu al-ba'du litaqdisin wa ta'zimi hadhil hayawanat. Bahwa perlu dipahami yang diharamkan, yang dilarang itu adalah gambar-gambar, foto-foto yang memang dari awal sebagaimana asal keharamannya adalah foto-foto, kalau dulu nggak foto namanya, patung-patung, lukisan-lukisan untuk menggambarkan Tuhan-Tuhan mereka yang disucikan dan disembah. Lah ini berbeda, kata beliau, kalau memang tujuannya untuk tazyinil haid bi rusumi ba'dil hayawat, untuk memperindah rumah kita, untuk memperindah lingkungan kita, situasi kita, kemudian dikasih di situ beberapa lukisan-lukisan, foto-foto dari beberapa tokoh. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa al-bid'ah al-mandubah, termasuk bid'ah yang disunahkan,
atau si bid'ah mandubah itu adalah matana waladhu qawaidun nadbi wa adillatuhu. Yang sesuai dengan dasar-dasar kaidah agama dan juga dalil-dalilnya. Contohnya koyok salati tarawih jamaatan misalnya. Itu bid'ah mandubah itu contohnya. Itu bid'ah itu. Tarawih jamaah itu bid'ah. Kasolati tarawih jamaatan. Kemudian kasih contoh oleh Syekh Nawawi, wa ka iqamati suratil a'immati wal qudati wa ulatil umur ala khilafi ma kana alaihi ashabah radhiyallahu taala anhum. Di antara bid'ah yang disunahkan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Jawi, iki fatwa beliau ya, duduk fatwaku, paham gak? Awakmu juk salah paham. Kata beliau, mereka akhir-akhir ini gara-gara fatwa rame loh Pak. Tapi gak, aku ini mau kitab dok, paham Pak? Saya akan baca, biar kamu ngerti bahwa ulama itu mikir tenan kanggo nasib awake dhewe, paham Pak? Kata beliau, di antara bid'ah yang disunahkan adalah iqamati suratil a'immati wal qudati wa wulatil umur. Masang foto-foto para tokoh, para ulama, bahkan para pejabat. Paham? Kok kita belum punya? Besok cari fotonya Pak Prabowo sama Mas Gibran. Paham Pak? Loh, itu penting itu. Sesuai dengan dakwah beliau. Besok pasang, paham? Golek semua apik sing ketok pas ngwanteng Mas Prabowo dan Mas Gibran. Ganteng loh, si Pak Prabowo sing ganteng Mas Prabowo. Sampai 10 cik ganteng. Awakmu iket 6 kok wis. Oh, ya Allah. Melas tenan. Iya dah. Ini dakwah beliau ini, gitu. Termasuk bid'ah mandubah. Iqamati suratil a'immati wal qudati wa wulatil umuri. Kita begini Pak, paham Pak? Masang foto-foto, gambar-gambar para tokoh, para ulama, bahkan para pejabat. Ini penting itu. Bocah-bocah aja sembrono pasang ini fotonya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Enggak guyon aku, enggak. Ini untuk menunjukkan betapa besar harapan-harapan kita kepada beliau-beliau dan juga betapa luar biasa doa-doa yang selalu kita panjatkan untuk beliau-beliau untuk sukses memimpin bangsa Indonesia tercinta ini. Pasang ini penting nih, dakwah beliau penting. Ala khilafi makana alaihi sahabah ridwanullah alaihim. Ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat seperti ini, paham Pak? Ala khilafi makana alaihi as-sahabah ridwanullah alaihim ajmain. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Bisa babi annal masalih wal maqasid asy-syar'iyyah la tahsulu illa bi 'azamatil wulati fi nufusin nas. Fi nufusin nas. Sebabnya apa? Kenapa ini harus disunahkan yang namanya masang foto nih beliau-beliau, para ulama, para tokoh-tokoh, bahkan sampai para pejabat? Ini zamannya Syekh Nawawi, paham gak? Supaya awakmu kula sampean kabeh iku ana sungkane nalika nglakoni barang-barang sing melanggar nang jero ruangan iku utawa ning jero omah iku. Lah saiki awakmu yo gak sungkan blas kok wis kudune mundhak iki, Pak, Kowe tau? Gak sido maksiat gara-gara ndelok fotone sapa? Gak mungkin, mesti bablas kowe, Ketika ruangan itu dipenuhi oleh foto-foto, gambar-gambar tokoh-tokoh itu, maka ada satu pengingat, ono rem. Ya Allah, masuk ruangan ono gambare Mbah Yai Sopo, ono gambare Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, ono gambare Sopo, terus moro-moro masuk kagai maksiat ya gak situ. Rem, paham Pak? Kenapa disebutkan seperti itu? Karena memang rata-rata dulu pejabat itu ulama. Foto-foto pejabat juga menjadi penting. Karena ingat betapa tegas, betapa tertibnya para pejabat kala itu. Kalau kemudian di sana dia melakukan pelanggaran. Makanya di ruang-ruangan, biasanya di ruangan-ruangan pejabat-pejabat di daerah kan rata-rata tetap ada fotonya presiden, wakil presiden yang ada. Untuk ingat,
bahwa dia mendapatkan satu amanah dari pimpinannya yang sangat luar biasa berat. Kudune, ini ngomongin kudune, paham ora? Dengan melihat foto-foto itu, ono greget, ngerem, paham ora? Ya kudune, tapi ya piye ya? Mereka dawa kan iki, dawa sampai terakhir niku summah telah. Kenapa kok kemudian harus sunnah? Harus dilakukan, foto-foto itu harus ada untuk mengingatkan kita. Summah telah an-nizam hadza zaru fala yu'adzimuna illa biswar. Situasi benar-benar sangat berubah, orang mudah lupa betul dengan aturan. Kenapa foto-foto beliau harus ada? Supaya mengingatkan, kamu santri loh ya. Iki fotone kiaimu. Iki fotone panutanmu. Iki lo fotone imammu. Iki lo. Oh no. Lagi-lagi rata-rata itu semuanya modelnya mboten bi tamami at-tajsim, ya kan Pak ya? Biasanya ngono. Foto-foto niku rata-rata kan enggak seluruh badan kan? Makanya sampean delok engko, sampean bisa lihat di hasil-hasil Basul Masail atau apa. Nek sampean cik percaya be Basul Masail, ojo sampai gak percaya kowe. Mas yo kowe cik nglakoni, paham ora? Kita ini sebagai pendosa jangan sok-sokan kamu. Kita ini sebagai orang yang banyak sekali dosanya, jangan kemudian kita tidak respect terhadap apa-apa yang ulama katakan. Tenan gue. Kok sampai kok moro-moro muni, ya apa tuh? Yo ben to. Wong aku wis nglakoni nyapa to? Duit-duitku dhewe. Kuping-kupingku dhewe. Mata-mataku dhewe. Tuh, tidak bisa bro, tidak bisa.